مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, saya mau nanya sama Ustadz, apa Bib nanya? Ustadz Somad, apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana? Dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca, atau istri yang siap dinikahi? Dan mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Tapi murad, bukan yang melamar, tapi yang dilamar. Nah, kelihatannya Ustadz Abdul Somad salah satunya itu. Bukan yang melamar, tapi yang dilamar. Insya Allah. Ustadz, fadhol, saya pengen tahu pandangan antum. Yang pertama, saya petang ini memang niatnya untuk belajar kepada Habib Novel dan Habib Muhammad. Alhamdulillah, Allah kabulkan permohonan. Petang ini mendapatkan banyak pengetahuan. Di antaranya adalah pengetahuan baru tentang bahwa Quran itu sudah ada di dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril hanya datang sebagai pengaturannya saja. Mudah-mudahan ilmu ini barokah buat saya pribadi dan buat kita semua petang hari ini insya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita dengan diri kita dengan segenap keterbatasan, kita dengan mata terbatas, telinga juga terbatas. Tapi kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melangkah dengan langkah Allah, maka tidak lagi ada batasnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Novel, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita. Karena kalau dengan kita penuh dengan keterbatasan. Dan kita bisa lihat juga dalam doa ruqyah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan nama Allah. Kalau sudah disebut namanya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada bisa memudaratkan syai'un, walau sedikit pun, di bumi maupun di langit, dengan menyebut nama Allah. Itulah maka majelis pun dalam hadis Nabi, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bismillah, kalau tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta, dalam riwayat lain fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa ajzam, qalilul barakah, tak ada berkahnya, tak ada manfaatnya. Oleh sebab itu agama ini mengajarkan kita segala sesuatu mestilah dengan bismillah, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian dalam ayat ini digunakan fi'il muta'addi. Fi'il kata kerja yang perlu pada objek. Makanlah, apa yang perlu dimakan. Minumlah, apa yang perlu diminum. Bacalah, apa yang mau dibaca. Mesti ada objeknya. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya apa. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan, silakan baca apa yang mau kau baca. Iqra. Padahal dalam ayat lain, Iqra kitabaka kafa binafsika liyawma alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu. Ada objeknya. Tapi dalam ayat ini tidak ada maf'ul bihnya. Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca? Artinya, bacalah semua yang perlu, yang bisa engkau baca. Tapi ingat, mesti ada koridor pengikatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ulama bersyair, Arab tusyarra la lisyarri. Aku tahu yang jelek, yang jahat itu bukan untuk aku amalkan, walakin lijtinabihi. Aku tahu yang jelek supaya aku dapat menjauhinya. Oleh sebab itu ada juga orang membaca buku-buku kriminal dan dia menjadi pakar kriminologi. Pakar kriminologi Universitas Indonesia, kriminolog. Ngerti dia segala perbuatan. Jadi kalau ada orang kehilangan dompet, dia yang paling ngerti di mana hilangnya, bagaimana cara mencopetnya, tapi tidak untuk diamalkan. Maka
umat Islam disuruh mengetahui segala ilmu, tapi tetap bingkainya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin agaknya itu Habib. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ajib. Nanti kalau antum ketemu Ustaz di kitab mana tadi yang saya sampaikan, tolong dikirimkan. Ya, dikirimkannya pakai ceramah aja antum di YouTube biar orang lain ikut dengar. Biar orang lain ikut dengar. Kemudian Ustaz, tadi Habib Muhammad kan bilang kalau di awal surat yang pertama kali turun 5 ayat itu tentang ilmu, ya, lebih tentang ilmu dan proses untuk mendapatkan ilmu dengan membaca, ya, dan suruh membaca dengan nama Allah agar dapat ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pertanyaan saya Ustaz, Nabi Adam itu kan pertama kali perintahnya juga untuk malaikat sujud karena punya ilmu. Dan Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu. Nabi Musa alaihi salam juga disuruh pergi jauh-jauh meninggalkan Bani Israel. Bahkan di tengah beliau dakwah kepada kaumnya, pada umatnya, disuruh meninggalkan Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, untuk menemui seseorang yang di zamannya tidak jelas, statusnya nggak jelas di zamannya menurut masyarakat sekitarnya. Tetapi Allah mengatakan itu lebih alim dari engkau. Maka Nabi Musa pun jauh-jauh mau pergi berlalah cari ilmu. Pertanyaan yang sering mengusik hati saya. Kalau memang ilmu itu sedemikian hebat, terus nanti kenikmatan di kubur itu sama di surga itu yang paling enak yang mana Ustaz? Bidadari atau duduk mutola'ah Ustaz? Ini nanya sama dua-duanya ini. Biar Habib Muhammad dulu Ustaz ya. Nah, jadi antum bisa ambil nafas dulu. Habib Muhammad biar menjawab. Enaknya apa, bidadari atau sungai-sungai yang mengalir atau ilmu itu? Betul. Saya izin menyampaikan cerita aja Ustaz. Jadi dulu ada salah seorang habaib yang memang hidupnya itu dihabiskan hanya untuk cari ilmu. Sampai akhirnya menikahnya agak terlambat karena sibuk cari ilmu ini tadi. Nah, cuma jomblo-jomblo sekarang kalau mau menjadikan ini alasan juga tidak bisa. Karena ini Habibnya kelihatan, karena karyanya ada, muridnya ada, akhirnya terlambat nikah karena fokus cari ilmu. Akhirnya setelah itu, ketika akhirnya dipaksa menikah dan mau menikah, terjadilah akad nikah. Malamnya teman-temannya ngerjain, si Habib ini ngerjain. Saya akan naruh kitab di depan pintu kamar pengantin, kitab yang belum pernah dia baca. Ini malam pertama Zat. Katanya malam pertama kan ini katanya mirip-mirip kayak malam pertama di surga, katanya begitu katanya. Jadi ini malam pertama dia nikah, ini belum pernah nikah sebelumnya, malam pertama dia nikah, kasih kitab di depan kamar pengantin, teman-temannya terus taruhan tapi nggak ada duitnya. Kira-kira baca kitab atau masuk ke kamar pengantin. Nah, subhanallah, akhirnya karena itu ada keluarga yang mungkin saya masih, akhirnya kitab ditaruh, malam ketika masuk kamar pengantin, mempelai wanita masuk, Habibnya lihat ada kitab. Dibuka, asik. Akhirnya sampai adzan subuh berdiri di depan kamar membaca kitab. Nah, kalau versi kisah yang lain ada yang mengatakan kitabnya dibawa masuk ke kamar, istrinya suruh bawa ke lilin, Habibnya baca kitab. Akhirnya orang tuanya setelah itu, orang tuanya yang perempuan nanya sama anaknya, gimana malam pertamanya? Oh, saya tidak diapa-apain, saya cuma disuruh baca kitab. Kan takut nih jangan-jangan anak perempuannya kenapa atau cacat atau kenapa. Akhirnya satu diingetin, ternyata ini Habib karena ada kitab, jadi lebih asik sama kitabnya daripada sama pengantin perempuannya.
Akhirnya kemudian orang tuanya Habib ini keluarga bilang sudah, tidak boleh ada yang goda. Semua kitab disingkirkan biar malam ini dia berbulan madu. Artinya kenikmatan ilmu, kenikmatan yang luar biasa. Imam Fakhrul Razi dalam saya tidak tahu di kitabnya yang Mafatihul Ghaib atau kitab yang ada yang tentang filsafat satunya lagi kan ada itu kalau nggak salah. Itu beliau pernah mengatakan kenikmatan itu ada 3 macam. Ada kenikmatan itu yang sifatnya kenikmatan makanan hissi. Ada yang kenikmatan itu sifatnya kenikmatan karena punya pengaruh jabatan. Tapi di antara kenikmatan itu yang paling nikmat adalah kenikmatan ilmu. Karena itu adalah kenikmatan maknawi. Karena nikmatnya makan itu sebanyak apapun orang makan ada efek samping. Jabatan ada efek samping. Nah, pohon semakin tinggi, angin juga akan bertiup semakin kencang. Tapi kalau ilmu itu satu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Karena nikmatnya ilmu itu luar biasa. Satu kisah lagi, Beb. Satu kisah lagi. Satu kisah lagi. Mumpung ingat nih soalnya, mumpung ingat. Ada salah satu ulama wazir ini kalau nggak salah ini karena nggak tahu Ustaz, minta doa dari Ustaz biar ingatannya kuat. Saya lupa nama muhaditsnya. Bisa jadi Al-Auza'i atau Imam Sufyan. Ada seorang wazir punya pangkat yang tinggi, menyaksikan 2 ulama debat. Menyaksikan 2 ulama debat. Akhirnya 2 ulama ini berdebat tentang masalah hadis. Tentang masalah hadis, akhirnya ketika itu sampai pada salah satu dari yang lawannya ini mengatakan, saya punya satu hadis yang hadis ini tidak ada yang punya kecuali saya. Kata yang tadi, yang satunya bilang, coba saya pengen dengar hadis kamu apa? Ya saya dengar, saya mendengar dari fulan. Saya mendengar katakanlah dari Muhammad. Saya mendengar lagi dari fulan lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda begini. Ulama yang tadi ketika dengar ditantang tadi hadis yang belum pernah ada yang dengar, yang tadi ini ketawa. Kata ulama tadi, kamu tahu enggak? Kamu tadi dari siapa? Dari fulan. Saya itu dari siapa? Dari Muhammad. Tahu enggak Muhammad yang dimaksud itu siapa? Enggak tahu, itu saya. Jadi kalau kamu dengar langsung dari saya, nanti sanadmu lebih tinggi akhirnya. Nah, kata wazir tadi, wallahi, nikmatnya harta, nikmatnya kepemimpinan, nikmatnya jadi pejabat. Kalau saya bayangkan kepada ulama yang menang dalam diskusi itu, kenikmatannya masih lebih nikmat dia. Nah, karena ilmu itu punya nikmat lazat yang luar biasa. Masyaallah. Ajib, jazakumullah khairan. Ustaz Abdul Somad. Sekarang giliran antum ini. Ya, anak takutnya nih nanya gini karena antum menikmati ilmu sampai lupa nikah gitu. Saya takut itu. Betul Ustaz. Ini karena ada pesanan dari WA yang kemasuk. Tolong Habib sampaikan ke Ustaz Abdul Somad agar tidak lupa menikah. Saya hanya menyampaikan keinginan masyarakat Ustaz. Fadhol. Baik Habib Novel. Sokrates, seorang filosof Yunani, hidup di tengah masyarakat paganisme, penyembah berhala. Tapi di tengah masyarakat yang rajanya nyembah berhala, menteri-menterinya nyembah berhala, ternyata ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan filosofia. Filo cinta, sofia hikmah, ilmu pengetahuan. Mereka adalah para pemikir yang tidak mau ikut arus orang banyak. Maka akhirnya mereka berpikir bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak diketahui namanya siapa, pekerjaannya apa. Pokoknya ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan perenungan yang mendalam, tapi untuk menangkap eksistensinya, sifatnya, namanya perlu berpikir 500 tahun, kata Sokrates. 500 tahun untuk duduk, merenung, berpikir, baru ketemu. Jadi orang-orang seperti Sokrates ini, dia sudah tidak lagi berpikir tentang bidadari, tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, tentang wakawa'i ba'at saraba, waka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidak lagi pada level itu. Lalu kemudian kita, ini yang di luar Islam. Sekarang yang di dalam Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah. Jabatan dia rektor di Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Raja Nizamul Muluk.
Kalau dia berjalan di kota Baghdad, maka ada 70.000 orang yang mengikut dia dari belakang. Kedudukan yang amat sangat tinggi. Tapi dia mengalami penasaran yang luar biasa. Yang dia ceritakan dalam Al-Munqidh minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Dia sedang mencari-cari, kata dia, aku sudah begitu dalam filsafat. Saking dalamnya filsafat, maka dia menulis Tahafut al-Falasifah, kehancuran filsafat. Aku sudah amat sangat dalam ilmu kebatinan, Syiah Batiniyah. Saking dalamnya dalam Syiah kebatinan, dia tulis kitab Fadaih al-Batiniyah. Aku sudah amat sangat mendalam dalam bidang usul fikih. Dalam bidang fikih sudah semuanya. Tapi dia tetap penasaran tentang satu, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berkhalwah. Dia tinggalkan jabatan rektor, dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang ada di Nizamul Muluk. Akhirnya dia pergi berkhalwah, beruzlah selama 11 tahun. Pergi ke Damaskus, pergi ke Baitul Maqdis Palestina, dan kemudian yang dia bawa hanya rikwah. Rikwah yaitu timba kecil untuk menimba air, lalu kemudian jarum, karena mereka yang uzlah itu tetap membawa timba, karena tidak boleh pakai timba orang lain, syubhat. Dan mereka tidak tetap kemana-mana membawa jarum, karena takut pakaiannya sobek, terbuka aurat, sholatnya enggak sah. Orang selevel Al-Ghazali, dia tidak lagi berpikir tentang buah-buahan, tentang sungai yang mengalir. Maka puncak kenikmatan orang selevel Sokrates dan Ghazali adalah yang disebut Allah puncak nikmat surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang Dia yang Maha mengetahui. A'riful ma'arif. Ma'rifahnya sema'rifah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya baru sampai pada level alim, itu pun belum juga sampai, tapi mereka sudah sampai pada level arif. Makanya para habaib, para ulama itu digelari al-arif billah. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ilmu pengetahuan. La ilaha illallah betul, tapi di awal la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Tapi pengetahuan kita hanya sebatas pada indikasi. Apakah kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Ya. Dari mana kamu tahu Habib Novel sudah sampai di Banda Aceh? Saya tahu karena ada stafnya. Saya tahu karena pesawatnya sudah sampai. Itu hanya baru sebatas alim. Tahu karena indikasi. Tapi orang yang arif, kamu tahu Habib Novel sudah sampai? Sudah. Dari mana kamu tahu? Saya sudah bersalaman dengannya, saya sudah ngobrol dengannya, dan saya sudah foto dengannya. Ini foto saya bersanding dengannya dengan baju kebesarannya. Jadi puncak kenikmatan surga adalah ketika ilmu pengetahuan, puncaknya mengetahui Allah yang disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wallahu a'lam Habib. Masyaallah. Ustaz, boleh nambah sedikit Ustaz ya? Masih ada waktu Ustaz, antum. Jazakumullah. Ya. Apa namanya? Di nasihatnya Habib Ali Habsyi yang makhtutat itu tertulis ada lil arifin, untuk orang-orang arif billah, mereka punya surga tersendiri. Jadi punya surga yang kenikmatannya mahul hur wal kusur, bukan bidadari, ya bukan istana, bukan sungai-sungai. Itu kayak bidadari istana itu seperti menu dasar ya, menu utama. Ya, menu utama yang mesti setiap orang masuk surga dapat itu. Tapi yang satu ini hanya orang khusus yang dapat. Ya, satu ini orang khusus dapat, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang ini, yang dapat nikmat khusus. Apakah itu? Waladaina al-mazid. Ya, kami punya al-mazid. Katakan al-mazid itu jannatul mazid, surga al-mazid. Itu surga yang kenikmatannya adalah ma'rifah billah. An-nadhar ila wajhillah. Ma'rifah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau nanya sama Ustadz, apa Bib nanya? Ustadz Somad, apa ya? Kita mau nanya ini. Ustadz pilih mana?
dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca, atau istri yang siap dinikahi? Boleh dijawab, boleh enggak Ustaz? Saya mau komentari kisah Habib Muhammad tadi itu. Jadi Habib Muhammad tadi itu kisahnya yang saya dapat yang versi kedua. Jadi kitab ditaruh di depan pintu, Iya. kemudian Habib kitabnya dibawa masuk ke kamar. Itu yang lebih menarik versi ketiga, Habib. Jadi versi kedua tapi dalam sudut pandang ketiga ini. Jadi bukan Habibnya nyuruh ngambilkan lentera. Bukan istrinya nggak ridho, nggak senang. Justru istri juga nanya, itu kitab apa? Jadi istri ikut penasaran juga. Akhirnya istrinya megangkan lenteranya, ya suaminya yang baca. Jadi keduanya itu menikmati sampai subuh. Jadi dua-duanya orang-orang yang luar biasa. Nah, Ustaz, kalau dapat istri yang model begitu, kira-kira istrinya yang diambil atau kitabnya, Ustaz? Boleh dijawab, boleh Susah enggak? ini yang paling susah pertanyaannya, Habib. Iya. Boleh dijawab, Ana mesti boleh ambil enggak? ijazah dari Habib Muhammad dulu. Oh, Masya Allah. Butuh ijazah dulu. Ikhwani rahimakumullah. Maaf saya nanya sama Ustaz Abdul Somad seperti ini, maksudnya biar cair suasana, biar seger. Biar orang juga paham, Ustaz. Barakallah. Kalau kita cari ilmu itu menyenangkan gitu loh. Ya, obrolannya orang-orang cari ilmu itu asyik, menyenangkan. Kalau orang cari duit aja katanya asyik cari duit. Cari ilmu itu jauh lebih nikmat, menyenangkan. Kita kembali ke topik, Ustaz. Topiknya ini kan bagaimana cara membaca Nabi Muhammad SAW. Tadi yang saya dapat, udah saya sampaikan, saya tambahin dikit Ustaz, dari kitab ini. Insya Allah Antum juga tahu, ini kitabnya Syekh Muhammad Mudhalil Sya'rawi, yang tadi Ustaz Abdul Somad juga mengatakan dari semua tafsir yang sudah dipelajari, beliau juga sangat cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata guru saya, beliau termasuk mujaddid fi tafsir. Jadi mujaddid dalam ilmu tafsir di akhir zaman ini ya, di abad ini. Dikatakan di sini, idzan fal haqqu yaqululah innaka sataqra'u ala ghairi tariqatin nas li'anna tariqatan nas fil qira'ah takunu bil asbab al mutaqaddamah ala al qira'ah wa anta sataqra'u la bil asbab walakin bi iradati musabbibil asbab alladhi la yahtad fi ijadil asya' ila sabab. Coba antum yang menjelaskan, Ustaz. Ana udah baca, giliran antum yang menjelaskan. Jadi adil, Ustaz. Masya Allah. Ketika kita membaca itu karena diri kita, maka sesuai dengan kehendak kemauan kita. Tapi ketika kita membaca itu adalah Bismi Rabbik, maka dialah musabbibul asbab. Dia penyebab segala sesuatu ini terjadi. Berdasarkan kehendak dia, kudrat dia, iradat dia, kemauan dia, maka tak ada yang terhalang dari dia. Lalu kita sebagai umat Muhammad SAW, apakah mungkin mencapai itu? Apakah kita sampai ke level itu? Maka dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah, tentu ikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mataku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pandangan. Aku akan menjadi tangannya, dia akan yabtishu biha, dia akan memegang, menggenggam dengan tangan. Aku akan menjadi kakinya, yamshi biha, dia akan berjalan dengan. Maka kalau sudah dengan itu, maka tak ada lagi batasan-batasan, karena yang punya batasan adalah makhluk, sedangkan Khalik tiada batasannya. Allah. Maka segala sebab ini kita terhalang, karena kita memandang dengan pandangan kita. Oleh sebab itu 2 kali dalam ayat itu, Allahnya dikedepankan, baru objeknya. Yang pertama, Iqra, Allahnya dulu. Bismi Rabbika, Iqra, silakan engkau baca, tapi jangan lupa dengan Allah. Bismi Rabbika. Apa yang mau dibaca? Alladzi khalaq, yang diciptakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Bacalah alam semesta, tapi tetap dengan Bismi Rabbika alladzi khalaq. Iqra yang kedua. Iqra, tetap Allahnya dulu. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, tetap Allah dulu. Wa rabbukal akram.
Apa yang mau dibaca? Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah yang sudah diajarkan Allah, yaitu wahyu yang tertulis. Maka 2 kali Iqra di situ, 2 juga yang diperintahkan Allah, tapi bersatu dalam satu, yaitu bersama, sama-sama membaca dengan Allah. Dalam Iqra yang pertama, Bismi Rabbik. Dalam Iqra yang kedua, Wa Rabbukal Akram. Dalam Iqra yang pertama yang dibaca adalah Alladzi Khalaq. Dalam Iqra yang kedua yang dibaca adalah Allama bil qalam, yaitu yang tertulis, yang tersurat. Wallahu a'lam Habib. Ajib, jazakumullah khair Ustaz. Kalau boleh menyimpulkan dari obrolan kita Ustaz, dari obrolan kita, Barakallah. berarti al-qiraah beda dengan tilawah ya. Qiraah beda dengan tilawah. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan Al-Quran, maka dibutuhkan penjelasan ya. Bedanya qiraah sama tilawah sama mutolaah ya, mutolaah. Artinya kalau qiraah, Iqra, bacalah, tidak harus membaca dalam arti melihat tulisan kemudian dieja, tetapi bisa membaca dengan akal, dengan pikiran ya. Membaca dengan hati. Makna membaca secara yang jauh lebih luas. Kemudian Iqra di situ merupakan bukti bahwasannya perintah pertama kali kepada seluruh umat manusia yang akan menjadikan mereka semua mulia dari semua ciptaan Allah Ta'ala adalah ilmu. Ya, mereka mencari ilmu dan itu diawali dengan membaca. Cuman membaca ini akan terbatas kalau kita menggunakan batasan. Kalau kita membacanya menggunakan makhluk, menggunakan alat, maka kita akan terbatas. Kita hanya akan mampu mengambil ilmu dari yang tertulis atau mungkin yang terlihat. Tetapi kalau membacanya dengan menggunakan Allah Ta'ala, maka Allah yang akan berikan pendengaranmu, diberi kekuatan sehingga engkau bisa mendengar bukan dengan telingamu, engkau bisa melihat bukan dengan matamu, engkau bisa memegang bukan dengan tanganmu, tetapi Allah yang melakukannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk orang yang mampu Iqra, membaca dengan menggunakan kekuatan Allah, syarat nomor 1 adalah ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Kalau engkau mau membaca dengan Allah, engkau membaca dengan kekuatan Allah, engkau mau membaca dengan pertolongan Allah, harus nafyu, engkau harus meniadakan dirimu, engkau harus membuang pengetahuanmu, engkau harus membuang akalmu, engkau jangan menuhankan apapun dan siapapun, tetapi tuhankan Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah yang akan membacakan kepadamu, Allah yang akan menyebutkannya kepadamu, Allah yang akan menginformasikannya kepadamu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan al-insan, manusia seluruhnya, al-insan Nabi Muhammad SAW, ma lam ya'lam, sesuatu apapun itu yang belum diketahui. Sehingga ketika engkau membuka cara membacamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca dengan minta tolong sama Allah, membaca dengan tawajuh pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepadamu, membacakan kepadamu ilmu-ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mungkin Ustadz yang ada dalam dunia pesantren atau dalam dunianya para ulama, walaupun tidak ada pesantren, beliau mungkin tinggal di surau, mungkin di Langgar, selalu mengedepankan dalam proses mencari ilmu adalah adab, yaitu dengan adab yang tinggi, dengan berwudu, dengan hati yang bersih, tawajuh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membacanya bukan lagi dengan kemampuannya, kecerdasannya, akalnya, tapi betul-betul minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka punya ilmu-ilmu yang terasa segar, manis, enak, ya, karena ilmu itu tori, masih baru, fresh, muncul dari ladun Allah, dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira betul gitu nggak Ustaz kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas pada sore hari ini, Habib Muhammad? Masya Allah. Saya petang ini betul-betul banyak mendapatkan yang tersurat dikutip oleh Habib Muhammad dari kitab-kitab, dan yang kedua adalah khawatir lintasan-lintasan, baik lintasan dari para habaib yang ditransfer oleh Habib Naufal, maupun lintasan Habib Naufal sendiri yang beliau sampaikan ke kita ketika kita mampu berkata ma'ana biqari,
barulah Allah mau mengajarkan kita. Selama kita masih berkata, menurut saya, berdasarkan pengetahuan saya, IQ saya, maka jangan pernah kita mendapatkan apapun dari Allah, karena Allah tidak mau memberikan itu kepada orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrit. Jazakumullah Habib. Barakallahu fiik. Ustaz, antum kok ngerti bener ya? Ya. Kok ngerti bener tadi, khawatir. Jadi Ustaz memang itu setelah 3 kali jawabannya ma'ana biqori'in, baru dikasih gitu. Baru dikasih. Kalau dalam tafsir itu ada satu tambahan Ustaz untuk menutup kajian kita pada sore hari ini yang sebetulnya kita nggak pengen tutup. Tapi saya nggak tahu maghrib di sana berapa menit lagi. Kalau di Solo sekitar 10 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Nah, kalau nanti nggak saya akhiri, mungkin ada orang-orang yang kurang suka kalau kita ngaji di waktu maghrib. Nah, seakan-akan kita seperti orang yang nggak perhatian sama sholat. Ya, seperti nggak perhatian sama sholat. Ma'ana biqori'in, Habib Muhammad, saya baca, kalau ini saya baca dari beberapa riwayat para ulama ya, mungkin tidak disebut di tafsir, dalam kajian gitu. Akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertemu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW itu dalam Sahih Bukhari dikatakan tidak langsung dapat wahyu, tetapi Nabi Muhammad SAW dapat mimpi. Nah, 6 bulan sebelum Rasulullah SAW itu ketemu malaikat Jibril, usia 39 tahun setengah, Nabi SAW dapat mimpi tiap hari mithla falaki subhiyah, yang mimpi itu sangat nyata. Jadi kalau malamnya mimpi, paginya itu kejadian nyata persis seperti yang dilihat di mimpi. Sehingga Rasul bisa ngomong, bentar lagi akan ada kejadian begini, bentar lagi ada kejadian seperti ini, bentar lagi ada kejadian seperti ini. Jadi Allah akan tunjukkan dulu bahwasannya mimpimu adalah benar. Di antara mimpi itu adalah akan bertemu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Akan bertemu malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Maka Nabi SAW pun yakin mimpinya itu enggak salah. Beliau akhirnya yatakhalla fil Hira. Beliau pergi ke Gua Hira untuk kholwat, membuktikan mimpinya. Nah, ketika mimpinya terbukti, ketemu malaikat Jibril alaihissalam yang tidak memperkenalkan diri, tidak ngomong saya malaikat, saya ini diutus Allah. Enggak, tiba-tiba merangkul, memeluk, dan pelukannya itu pelukan yang cukup kencang, keras ya, yang bahkan yang ketiga sangat keras. Nabi tidak mengatakan, siapa kamu ini? Kenapa kamu peluk-peluk aku? Kemudian nanya-nanya, kamu bisa baca enggak? Baca. Siapain kamu? Perintah aku. Rasul enggak seperti itu, tapi jawabannya ma'ana biqori'in. Tawadhu' lillah, betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, menzerokan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itulah setelah 3 kali sampai yang sangat keras ya, sangat keras, Nabi tetap ma'ana biqori'in, tidak menunjukkan siapa diri beliau dan mengatakan aku enggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi wahyunya ya, diberi Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, maka engkau akan mengetahui jagat raya semuanya. Nah, ini ternyata proses untuk dapat wahyu ini pun Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, ya, mengajarkan akhlak. Tawajjuh ilallah bil akhlak wa bil ibadah, dengan ibadah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, maka sama Allah Ta'ala diberi yang luar biasa. Itu Ustaz yang bisa saya tambahkan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Ana mau minta waktu lagi kapan-kapan Ustaz. Kalau antum ada waktu kabari, nanti kita langsung buat lagi. Insyaallah Habib. Ya, jazakumullah khairan. Senang bener. Lain waktu kita pengen ada tambahan beberapa ustadz lagi, ya, beberapa ustadz lagi. Amin. Biar bisa lebih menyenangkan. Ratibil Fatihah lana Ustaz. Fatihah minkum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Natabarraku bi du'aikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah ja'alna minal 'aidin al-faizil al-maqbulin. Amin. Wa dhafirin bi ridha rabbil alamin. Allah ja'alna minal mutahabina fillah, mutaakhina fillah,
متزاورين آمين. في الله متجالسين في الله آمين. وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وأطلبنا فتوح العارفين وفقنا آمين. وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Sekaligus saya umumkan kepada seluruh jamaah Majlis Ar-Raudhah dimanapun berada, Majlis Ar-Raudhah masih istirahat yang majelis dunia nyatanya sampai nanti semuanya sudah jelas terang benderang sesuai dengan aturan pemerintah setempat dan para ulama setempat. Setelah semuanya jelas saya akan umumkan. Sebelum itu saya akan tetap jalankan majelis Jumat malam Sabtu mulai Jumat besok di dunia maya virtual ya, majelis virtual mulai malam Sabtu besok insya Allah kajian dimulai secara virtual. Untuk nyatanya nanti kalau sudah semuanya new normal, betul-betul normal senormal-normalnya, dan insya Allah itu segera, dan seluruh yang memimpin bangsa ini, yang bertugas siapapun itu diberi Allah kemampuan, kemudahan, kekuatan ya untuk membawa bangsa kita ini lepas dari ujian corona dan ujian-ujian yang lain dengan mudah dan dengan hasil yang berkah dan baik. Semoga itu berkah manfaat. Saya minta maaf sebagai pembawa acara, mudah-mudahan tidak mengecewakan, dan saya minta maaf kalau saya tampak tua walaupun usia saya tidak setua beliau-beliau ya. Beliau-beliau ini utuanya lebih tua dari saya, tapi saya tampak jauh lebih tua. Ini karena kesalahan semir yang belum saya semir, saudara-saudara. Jazakumullah khairan. Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa bahagiakan dunia akhirah. Ya, bisa membahagiakan dunia akhirah, menenteramkan hatinya dunia akhirah, dan menjadi darinya keluar anak keturunan yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Novel bin Muhammad Idrus bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan Ustaz Abdul Somad undur diri, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa, insya Allah akan ada kajian-kajian semisal di episode-episode yang akan datang. Ustaz, kita tidak terlalu memeragakan agama 7